Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada Bapak Ibu, saudara sekalian, sedulur-sedulur ikhwan dimanapun Anda berada, monggo kita melanjutkan pembahasan mengupas syair tanpa waton yang kemarin sudah kita bahas. Ini adalah merupakan lanjutan dari makna atau arti secara hakikat dalam syair tanpa waton. Kelawan Allah Kang Maha Suci, kudu rangkulan rino lan wengi, ditirakati diri Allahi, zikir lan sulo jangan dilali. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan masalah zikrullah atau zikir, karena dalam syair itu ada dua riyadhah yang kita harus laksanakan, yaitu zikir dan suluk. Kaitannya dengan zikir, zikrullah, di mana zikir itu yang kemarin saya sudah sampaikan, kita harus melaksanakannya setiap hari, setiap waktu, baik kita dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Selanjutnya masalah zikrullah, ingat kepada Allah. Sebenarnya apa sih pentingnya zikir, zikrullah, ingat kepada Allah di setiap waktu itu? Maaf Bapak Ibu sekalian, ketika manusia menghadapi sakaratul maut, ketika ruh itu akan lepas dari jasad kita, satu-satunya alat yang bisa kita gunakan untuk berbicara atau mengucapkan sesuatu itu satu, hanya kolbu kita, hati kita. Karena yang namanya sakaratul maut itu saat menjelang kematian, mulut sudah dikunci, telinga sudah tidak bisa mendengar, mata sudah mulai kabur, tidak bisa melihat, badan sudah tidak bisa bergerak, dan satu-satunya alat untuk berkomunikasi atau berbicara adalah hati atau kolbu kita. Nah, ketika malaikat Israel mencabut nyawa dari ruh, makanya kalau banyak orang yang menunggui orang-orang yang sedang sakaratul maut, mesti telinganya ditalkin, ya, diajarkan, nyebut bah, la ilaha illallah, Allah, Allah, diajari oleh anak cucunya atau saudaranya di telinganya. Sebenarnya itu baik juga untuk mengingatkan seorang yang akan menghadapi sakaratul maut untuk selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja di akhir hidupnya ketika menghadapi sakaratul maut bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, atau intinya bisa mengucapkan Allah, menyebut asma Allah, dakhalal jannah, dijamin surga oleh Allah. Nah, kaitannya dengan hadis tersebut, bahwa inilah pentingnya kita zikrullah, selalu ingat kepada Allah di setiap saat, di setiap waktu. Karena yang namanya maut, kematian itu datangnya siapapun tidak bisa memperkirakan, karena
itu adalah rahasia Allah. Maka dari itu kita diwajibkan selalu untuk zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan kita latihan zikir Allah, Allah, Allah di dalam hati. Kalau itu sudah tertanam di dalam kolbu kita, insya Allah tanpa dikasih tahu, tanpa diajari, hati kita ketika saat sakaratul maut secara otomatis dia akan mengucapkan sendiri, secara otomatis hati itu kolbu kita, karena setiap hari kita sudah latihan, sudah tertanam yang asma Allah itu dalam kolbu kita. Jadi tidak usah diajari Mbah, nyebut Mbah Allah, Allah, tidak usah. Karena apa? Dalam hati kita sudah otomatis menyebut sendiri Allah, 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 Allah. Atau yang lebih panjang la ilaha illallah. Minimal kita menyebut asma Allah, la ilaha illallah, atau Allah, Allah, Allah. Nah, ketika nyawa kita lepas dari jasad kita, jika dibarengi dengan asma Allah dalam kolbu kita, insya Allah kita akan mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Lah, inilah pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya zikrullah, ingatlah, ingat kepada Allah. Nyun sewu, maaf, terkadang saya sering melihat juga ibu-ibu ya ke pasar, kemana, ke mall, itu biasanya Nyun sewu membawa tasbih yang seperti ini ya, tasbih yang seperti ini ya, tasbih digital seperti ini yang ada angka-angkanya. Nah, ini bagus, ini bagus. Tujuannya apa? Untuk menuntun hati kita biar supaya jangan lupa, selalu ingat kepada Allah. Saya yakin kalau di tangan jenengan ada ini ya, itu kalau pas jenengan baru jalan atau ngobrol sama teman kesana kemari, kok ada jenengan itu tangannya itu kok ada ini ganjil di tangan, pasti jenengan secara otomatis akan ingat, oh saya lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi nyon sewu ibu-ibu masangnya kadang keliru, masangnya di sini di atas gini, sambil jalan, sambil belanja, sambil ngobrol sama temennya, posisinya seperti ini nggak bisa ini kalau buat zikir. Karena tombolnya itu di atas jari. Mestinya ibu-ibu kalau masang, kalau pakai tasbih seperti ini itu posisinya itu dibalik. Jadi yang ada tombolnya itu di bawah jari seperti ini. Jadi jari kita ini bisa menekan. Kalau di atas seperti ini, lah gimana nekannya? Lagi kapan zikirnya, ya kan? Nah, ini terkadang ibu-ibu monggo sami dikoreksi ya, kalau misalnya bawa tasbih seperti ini, posisinya itu yang ada nomor atau digitalnya ini, ada tombolnya itu posisinya di bawah jari. Nah, jadi kita sewaktu-waktu kalau lupa itu langsung bisa menekan untuk menuntun hati kita, Allah, 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 Allah. Gitu ya. Terima kasih sedikit apa yang saya sampaikan. Insya Allah mungkin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.